atas barakah, atas anugerah yang dikurniakan oleh Rasulullah SAW kepada Abuya Haji Amran Wali Khalidi, memimpin masyarakat di Aceh dan mengembangkan sayapnya di Kupang Musri Murid Walid Ahmad atau kita melihat akan kewujudan Allah Subhanahu Wa Taala. Kita menikmati kewujudan Allah Subhanahu Wa Taala menerusi para wali ini. Kita melihat kebesaran dan keagungan Allah Subhanahu Wa Taala. Hancurkan diri yang kita lihat hanyalah Allah dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Penting diingatkan dan diingatkan, jangan sampai kita syirik kafir. Jadi atas dasar itu tuan-tuan, dalam kita menempuh perjalanan bertarekat ini harus mengekalkan bahawa mati sebelum mati, dan itu adalah satu nikmat yang besar sekali dan diulang setiap hari 5 waktu sehari, insya-Allah. Setiap kali tuan-tuan takbiratul ihram, Allahu Akbar, hancur kalian. Tak ada lagi yang ada sifat, af'al dan zat Allah SWT. Jadi kamu melihat Allah yang Maha Agung, Allah yang memuji dirinya sendiri. Dan itulah kita kekal bila masa, ketika, saat, waktu adalah hamba Allah. Tuan-tuan rupanya dirahmati Allah, Abdullah adalah ayahanda kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Diberikan perjalanan sejarah sirah di mana beliau perlu dikorbankan kerana mengikut tradisi orang-orang jahiliah. Dicabut dan nama Abdullah 10 kali dan perlu dikorbankan sampai 100 kibas untuk menembus nyawa Abdullah bin Abi Thalib. Apa yang membuat, adakah sirah itu tidak membawakan pelajaran kepada kita? Tidak. Sebab yang keluar daripada benih Abdullah adalah seorang yang membawa rahmat pada seluruh alam. Jadi tuan-tuan, ingatlah sesuatu yang Allah ciptakan, jadikan satu pengajaran, perlu kita ambil iktibar dari kalimat Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ditafsirkan dalam aliran kami yang menyatakan begitu susahnya para nabi dan rasul menerima ujian daripada Allah Ta'ala, tapi setelah mereka berpindah ke alam barzakh, kesusahan, kepayahan yang dilalui adalah selembut bagian lembu di daerah bagian leher, dan bila dia bergerak, dia begitu lembut sekali. Itulah kita perlu ambil pelajaran daripada sirah para nabi, khusus Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Perlu kita ketahui kelebihan yang diberikan kepada Aminah, yang mana Jibril menemani Aminah. Gak ada suami, tapi mengandung dan dikabarkan kamu sedang mengandung pembawa berita dan akan menjadi rahmatan lil alamin. Dan setiap malam
para nabi turun hinggalah pada Nabi Ibrahim alaihissalam. Dia memberikan kabar kepada Aminah, namakanlah anakmu Muhammad. Begitu mulianya Aminah, kita hari ini kaca mau panggil Aminah orang kafir. Na'udzubillahi min dzalik. Kamu pernah jumpa Jibril? Tidak. Kamu pernah jumpa Nabi Ibrahim? Tidak. Tapi Aminah jumpa Jibril, jumpa Nabi Ibrahim. Siapa yang lagi mulia? Kita yang omong kosong mengatakan Aminah itu bukan muslim, kafir, zalim sekali. Ketika Abdullah masih hidup, Nur Muhammad berada pada Abdullah. Ramai wanita yang jatuh cinta kepada Abdullah. Namun setelah dia berumah tangga dengan Aminah, Nur itu berpindah kepada Aminah. Dan bila Abdullah menyatakan pada salah seorang yang dulunya menyukainya, kenapa engkau sekarang sudah tidak suka aku lagi? Sebab kami tidak lihat lagi Nur yang selalu terpancar dari wajahmu. Tuan-tuan dan puan yang ya Allah, tiap kali tuan-tuan raut muka dalam wudu, doakan ya Allah, biarlah wajahku ini mendapat Nur Muhammad dan Nabi Muhammad SAW mengenalku sebagai umatnya, dan wasilah tarekat memperbolehkan dan mempercepatkan pengertian bahwa ya ini daripada panji-panji MPTTI. Alhamdulillah. Jadi kalau sudah bertarekat, peganglah tarekat sampai ke yang lahat, insyaAllah. Mungkin itu saja pengisian kami. Yang bodoh lagi hina ini, yang tak belajar. Kami enggak pergi sekolah, kami enggak, cuma kami beruntung ada guru musik. Alhamdulillah. Ya. Aku lupa bihadza wa astaghfirullahaladzim li wa lakum. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. إلى حضرة النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم وإلى حضرة جميع النبيين والمرسلين صلوات الله وسلامه أجمعين وعلى الصديقين والشهداء والصالحين ثم إلى حضرة الشيخين والمرشدين أحياء والأموات الخالدين وأصوله وفروعه نسأل الله تعالى بركاته. الفاتحة. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah yang Maha Pengasih dan Penyayang. Selawat serta salam pada junjungan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, pada keluarganya, para sahabatnya. Kemudian kepada kehadiran yang mulia guru kita Abuya Syekh Haji Amran Wali Al-Khalidi sebagai guru kita, pembimbing kita, sebagai sumber limpahan rohani kita, yang beliau di kejauhan tapi dengan bekas keberkahan perjuangan beliau sehingga kita sampai hari ini masih tetap istiqomah dalam menjalani agama ini dengan metode
Kemudian kami ucapkan juga banyak terima kasih terhadap para tamu-tamu yang datang. Ada dari Golkar, ada terima kasih itu Sunyati. Ada dari mana lagi? Dari Inaboto, Kota Marabu. Ada dari mana lagi? Bilalan, Bantik, Munte, Manado, Koiga, dan yang terakhir dari Singapura, dari Australia. We hope that your arrival here will be pleasant and useful. Yes, we love it very much. And we ask to you all, and we ask to you all to apologize, No problem. really apologize for any shortcoming. Jadi masih ada ingat sedikit. Apa artinya? We hope that your arrival here, kami berharap atas kedatangan Anda di sini will be pleasant, semoga menyenangkan and useful dan bermanfaat. Yes, Sweet memories. And we ask to you all, dan kami berharap pada Anda semua to apologize, untuk memaafkan, really apologize for any shortcut atas segala kekurangan. Jadi itu sisa-sisa yang dulu. Ya, semua yang tidak bisa dimaafkan, bisa dulu. Yang belum bisa, jadi kasihan. Waktu kita sulit, buang air pun kecil-kecil. Makanya lagi di pakar bahasa Inggris. Ya. Makanya saya dulu bisa ceramah dengan bahasa Inggris terus tidak bisa lagi sekarang karena sudah kawin dengan orang Eropa. Masih ada ya? Masih banyak. Takut salah nanti ditertawai. Udah. Kita tadi bertarekat. Nah, jadi akal kita ini dan hati kita ini adalah satu kekuatan untuk mencapai tujuan. Kita tidak akan sampai pada tujuan terkecuali dengan akal dan hati. Jadi umpamanya saya ingin pergi ke pasar. Jadi pasar itu harus kita tahu itu akal. Kemudian walaupun itu kita tahu, kalau hati kita tidak mau, maka untuk mencapai tujuan pasar harus ada perpaduan antara akal dan hati. Jadi perpaduan antara akal dan hati itu namanya kawin sir. Kawin sir, nikah batin. Jadi kita harus kawinkan akal ini dengan hati. Jadi apa akad nikahnya? Talqin zikir. Siapa wali nikahnya? Mursyid.
kasihkan kawin. Akad nikahnya aku ijazahkan tarekat Idrisiyah, tarekat Qadiriyah, Syatariyah, Naqsyabandiyah. Aku terima nikahnya. Jadi akal ini dia akan merusak. Kalau akal ini, laki-laki kan banyak sekali akal ya. Perempuan terlalu banyak perasaan. Jadi kita kasih kawin akal ini dengan hati, dengan akad nikahnya adalah bai'ah. Jadi kita nikahkan dengan zikrul. Jadi yang mengawinkan itu siapa? Yang mengawinkan itu wali nikah. Wali nikah itu siapa? Waliullah. Waliullah itu siapa? Mursyid. Begitu. Jadi maka apabila akal ini dan hati ini kita kawinkan, maka dia akan melahirkan anak. Nah, anak yang soleh, amal yang soleh, akhlak yang baik, dan anak yang paling lagi bermanfaat adalah makrifat. Makrifat. Nah, semalam kita sudah untuk apa kita bertarekat. Jadi syirik itu ada dua. Syirik pertama syirik jadi, kedua syirik. Kalau syirik jadi kita tidak. Syirik jadi itu ada pengakuan Tuhan selain Allah. Kalau syirik khafi sesuatu yang menguasai batin kita, yang melebihi keyakinan kita pada Allah. Kita yakin pada Allah, tapi sangkutan hati kita pada istri. Ada suami takut istri? Ada? Di sini banyak. Singapura? Banyak juga. Oh. Suami takut istri. Dia lebih takut pada istrinya daripada Allah. Nah, jadi hati itu kuat sekali sangkutan pada Allah. Hati ini terlalu mencintai dunia. Itu namanya syirik. Jadi kalau ibu kita ada berapa? Satu. Kalau kita mengaku juga ada ibu yang lain, pasti ibu kita akan marah. Itu kalau orang tua. Kalau Allah, kita mengakui Allah, kemudian kita berpegang juga pada selain Allah, lebih marah lagi. Nah, maka karena banyak kesyirikan di dalam batin inilah sehingga kehidupan kita ini hancur. Jadi mau aku curhat apa saja, lihat diri kamu. Kenapa keluarga jadi begini, anak jadi begini, majelis jadi begini dan begitu? Karena ibadah kita selama ini, sembahyang kita, wirid zikir kita belum dapat menghapus syirik khafi. Syirik khafi. Jadi syirik khafi itu alam yang jadi hijab dan diri kita. Itu namanya nafsu. Jadi yang nafsu itu mana? Yang nafsu tubuh dan bujang nyawa. Jadi waktu kita berzikir harus hilang. Artinya kita tidak melihat zikir itu dari tubuh. Nah, kemudian kita naik lagi ke atas, ke roh. Kita tidak melihat juga zikir itu dari roh kita. Naik lagi ke atas, bahwa zikir itu telah ada di dalam asma Allah. Berarti diri kita dan amal kita itu telah ada di dalam kandungan ilmu Allah. Maka zahirlah kita dan perbuatan kita yang dulu telah ada di dalam ilmu Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Allah menciptakan kamu dan amal kamu. Jadi seperti tadi, jadi maka kita harus tahu apa itu syariat, tarekat, hakikat dan pertama tahu dulu walaupun barangnya belum punya. Di syariat itu ilmu dan amal. Apa itu syariat? Ilmu dan amal. Atau kita beramal atau
dasar ilmu. Ya beramal atas dasar ilmu. Atau juga dikatakan syariat itu pekerjaan tubuh. Apapun yang dilakukan oleh anggota tubuh itu namanya syariat. Jadi apa yang dilakukan tubuh bukan hanya sembahyang saja, kita berkebun, itu syariat namanya, karena pekerjaan tubuh, masuk kantor dan lain-lain, termasuk sembahyang. Kemudian tarekat itu keinginan hati untuk berada di hadapan Allah. Itu maksudnya tarekat. Jadi kalau sudah masuk tarekat, diri, zikir, baca Quran, kita tidak merasa ada di hadapan Allah, itu berarti tidak paham tarekat itu. Tarekat itu supaya kita ada di hadapan Allah. Karena selama ini Allah hilang. Umpamanya apa yang hilang? Hati. Ada lihat HP kamu? Tidak. Jadi HP, di mana? Di atas lemari. Jadi Allah. Selama ini Allah itu hilang. Begitu terlalu banyak dia Allah. Akhirnya hancur Allah. Karena kata Allah. Begitu sebab kita sepanjang masa terlalu banyak menganut selain Allah. Jadi kalau mana itu HP. Yang ada dalam bibirnya HP. Setiap orang yang dia ketemu, yang dia ucapkan HP. Begitu juga kita berzikir Allah, la ilaha. Nah, jadi pada akhirnya terlihat di dalam akal pikirannya, terlihat di dalam hatinya. Oh, HP itu ada di atas lemari. Begitu juga kita. Itu awal-awalnya. Kemudian terlihat di dalam batin kita. Ternyata kita ada di hadapan Allah. Itu namanya tarekat. Jadi tarekat itu supaya kita ada di hadapan Allah. Supaya kita dekat. Jadi tarekat itu namanya tasawuf. Apa itu tasawuf? Tarekat. Tarekat itu ajaran tasawuf. Kalau syariat supaya amal kita sah, amal berdasarkan ilmu supaya amal kita sah, tapi diterima atau tidak itu tasawuf, tarekat. Belum tentu kita melakukan amal diterima. Jadi bagaimana mau diterima takbir kita, ruku, sujud, tapi pikiran dan hati kita ke laut, ke kantor, ke anak, ke duit. Sembahyang itu diterima? Ini sibuk dengan fadilah. Apa ini fadilah? Nah, kacau kalau kocar kacir. Pikirannya kemana-mana. Nah, besar sekali pahalanya. Jadi begitu. Jadi kalau syariat supaya amal kita sah. Kalau tarekat supaya amal kita diterima. Jadi kalau sudah diterima maka kita dipersilakan masuk. Jadi tarekat supaya kita masuk. Ya ayatuhan nafsul mutmainnah irja'i ila rabbiki radiyatan fadkhuli. Silakan masuk. Ayo masuk. Ini sembahyang kamu ini kamu sudah masuk di hadrat ketuhanan atau belum? Pada kuli. Sehingga Abuya guru saya itu pernah berpesan, Ahmad, kamu waktu sembahyang, waktu berzikir, di dalam batin kamu pernahkah kamu merasakan kamu dipanggil oleh Allah? Ayat itu berbunyi di dalam benak kamu. Fadkhuli fi ibadi. Masuk. Begitu. Ini orang masuk ke mana? Waktu sembahyang rasa-rasanya masuk di pasar, masuk di kantor. Allah. Ya kan? Begitu. Jadi cahaya ketuhanan itu datang di dalam batin kita. Bila itu masuk, maka terasa bagi kita bahwa Allah menerima kita supaya kita dekat. Umpamanya ustaz ya, ada cewek yang ingin kita
lamar. Cewek itu ingin kita lamar, kita ragu-ragu mau lamar, tapi waktu dia lewat, dia senyum. Berarti boleh. Tapi kalau dia lewat, berarti hati-hati, jangan tinggi. Dapat duduk tuh nanti. Nah, begitu juga. Jadi cahaya senyuman seseorang itu masuk, itu sebagai pertanda kita boleh masuk. Boleh malah. Begitu juga kilat-kilat ketuhanan itu masuk di dalam batin, maka kita diizinkan masuk ke pintu hadrat ketuhanan. Itu maksudnya tarekat. Kemudian karena kita banyak-banyak berzikir dan kita banyak-banyak berlatih diri, jadi pada akhirnya kita merasa kita benar-benar ada di hadapan Allah, maka apa yang dilakukan oleh Allah itu terlihat pada diri kita. Dan Allah Maha perbuatan Allah itu terlihat pada diri kita di saat kita rukuk sujud. Nah, jadi hilang perbuatan kita dengan perbuatan Allah. Jadi kita bisa melihat perbuatan Allah itu di saat kita ada di hadapan Allah. Kita bisa melihat perbuatan seseorang apabila orang itu dekat. Jadi dekat dulu baru bisa menyaksikan apa yang kamu saksikan, ketauhidan. Tauhid akidah. Apa tauhid akidah? Esa pada perbuatan, esa pada sifat, esa pada itu akidah. Bagaimana kita bisa menyaksikan akidah itu? Kalau kita tidak dekat, bagaimana kita bisa menyaksikan? Jadi supaya kita dekat itu namanya meyakini ketauhidan Allah itu namanya syariat. Syariat hanya sekedar meyakini. Kemudian kita mendekati Allah yang kita yakini itu tarekat. Kemudian kita menyaksikan perbuatan dan sifatnya ada pada alat dan ada pada diri kita. Jadi terlihat budi baik Allah itu, mata kasih sayang Allah, telinga kasih sayang Allah, darah daging seluruh pada diri kita ini adalah kenyataan sifat Allah. Jadi apabila cahaya itu memenuhi diri kita, maka kita fana di dalam Allah, hilang diri kita. Itu namanya ma'rifah. Jadi tidak cukup kita hanya belajar tauhid akidah. Tidak cukup karena batin kita itu kosong. Jadi kira-kira itu manfaat daripada kita belajar tarekat dan mengamal supaya kita dekat dengan Allah. Apabila kita dekat dengan Allah, maka hidup kita ini selesai. Nah, hidup kita ini akan dimudahkan oleh Allah. Jadi begitu saya sering mengatakan, cobalah kita punya pemahaman agama itu untuk memperbaiki kehidupan. Tetapi bagaimana agama bisa memperbaiki kehidupan kita? Kita harus mengambil metode cara beragamanya orang tarekat, orang sufi, supaya manfaat agama itu terasa. Dan mudah-mudahan ini bisa dipahami. Mari kita sama-sama berzikir. Nah, zikir itu ada 4 tingkatan. Zikir tingkatan yang pertama namanya zikir apa? Ghaflah. Zikir la ilaha illallah, tapi pikirannya mengembara kemana-mana. Ini zikir yang tidak bagus. Zikir ghaflah. Kedua, zikir yakza. Dia sadar bahwa rezekinya, hidupnya hanya ada pada Allah. Nah, itu dia sadar. Sadarnya itu namanya yakza. Tetapi timbul tenggelam, kocar kacir. Allah, kemudian pasar. Habis pasar Allah lagi, habis Allah makanan lagi, habis Allah lagi, habis Allah teringat lagi yang di WA tadi. Jadi yang pesan di telepon, bayangkan yang ada di WA itu datang dalam zikir. Cepat sedih.
rezekinya. Jadi duit yang di WA ada berapa transaksi itu hadir dia dalam sembahyang. Tapi dia sadar dia ada di hadapan. Kenapa kita tidak bisa mengusir selain Allah dalam pikiran? Karena nur zikir itu belum masuk di dalam hati. Apabila nur itu sudah masuk, maka hancur selain Allah. Begitu. Kemudian naik zikir hudur. Zikir hudur itu orang yang berzikir pada saat dia ada di hadapan Allah, maka yang dia ingat hanya Allah, ilah alam semesta. Nah, begitu dahsyat, hebat, dan begitu bagus sekali Allah itu, sehingga keindahan Allah itu menghancurkan kebagusan selain Allah. Itu zikir hudur. Itu namanya. Nah, itu zikir orang hakikat. Kemudian dirinya fana di dalam Allah, dirinya juga tidak ada. Maka yang berzikir Allah. Nah, kita tidak mampu itu namanya zikir waibah. Jadi zikir yang baik itu pada dua. Nah, jangan mari kita zikir. Semoga pertemuan kita malam ini bermanfaat. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim.
مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. والذكر فمن له لا إله إلا الله 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 لا إله إلا الله
Let
Illallah
Muhammad
Baik, dengan berakhir doa tadi maka berakhir pula rangkaian acara Ratib pada malam hari ini. Tentunya kami yang bertugas mohon maaf apabila ada kekurangan. Wallahu musta'an. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.